ini kami rindu Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh menyembah, untuk kami boleh bersyukur padamu Tuhan. Apapun tantangan yang kami hadapi Tuhan, tidak mengurangi iman kami Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus hadir di sini Tuhan. Jawab semua permasalahan yang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bersama kita katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati anugerah-Mu. Bersama kita katakan merasakan hadirat Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin Tuhan, kami rasakan Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Satu hal Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada kasih yang terindah di dunia ini Tuhan, yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Tidak ada kasih yang sempurna Tuhan, yang tulus Tuhan, melebihi kasih-Mu Tuhan. Kau rela mati menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Satu hal, kami melihat karya terbesar di kayu salib Tuhan. Kau rela menebus kami Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
impian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Satu mata yang percaya, kasih-Mu sungguh terindah Tuhan. Amin Bapa. Hanya ku temukan di dalam-Mu. Impian dari hatiku, lalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Kami mengagumi, kami menghormati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tanpa pengorbanan-Mu Tuhan, mungkin kami tidak ada saat ini Bapa. Tanpa kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, mungkin kami jauh daripada-Mu ya Allah. Tapi seringkali Tuhan, kami tidak sadar setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami Tuhan, seringkali kami menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Bapa. Pagi ini Tuhan mengingatkan pada kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau
kami mengagumi Tuhan. Sungguh Tuhan kami mengagumi-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Saat kami berada di tengah badai, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun tantangan yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu ada dan selalu menopang kami. Kemuliaan Tuhan ada di tengah badai. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat kami berada di tengah gelombang Tuhan, kami tidak takut. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sering kita katakan saat ku berada, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Amin Bapa. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sama kita katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan. Kondisi apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tidak perlu takut Tuhan. Kau selalu berada di tengah-tengah kami. Kau berada di sini kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Bapa. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, kemuliaan Tuhan pasti nyata di tengah badai. Amin Bapa. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Amin Bapa. Tuhan kemenanganku. Yakinlah Tuhan menjadi pemenang buat kita. Tuhan kemenanganku. Amin Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami terus ada berada dekat Engkau Tuhan. Firman-Mu katakan seperti pokok anggur yang selalu menempel pada carangnya. Kami akan terus berbuah Tuhan. Kami akan terus Bapa menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Tapi Tuhan, kadangkala kami tidak melihat Tuhan setiap rencana-Mu Bapa. Satu hal, Roh Kudus yang dalam hidup kami selalu mengingatkan kepada kami Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kami itu sangat mungkin bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun kami tak mengerti Tuhan, meskipun kami mengerti apa yang ku alami, namun yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Amin Bapak. Pertolonganku datang dari Yesus yang ku percaya. Amin Bapak. Yang kamu bagiku semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagi kami, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan,
hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Bersama kita lagi. Itu yang Kau sediakan bagiku. Firman-Mu yang sebentar kami dengar, Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan buat kami, Tuhan. Menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang Engkau siapkan, dan firman yang taburkan. Semua berasal daripada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Dan semua yang diberkati bersama kita katakan amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Rudi yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan pagi hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan atasnya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini Pak Kianli, Pak John memberikan kesempatan saya untuk saya bisa berbagi sharing. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih Pak Kianli, Pak John, dan Bu Foni yang selalu mengingatkan untuk sharing pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Markus 2 ayat 23 sampai 28. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bersatu hati, berdoa, mohon pimpinan, penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik, bahkan Allah yang teramat baik dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau juga boleh izinkan Tuhan kami bisa beribadah pagi hari ini Tuhan, doa pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya ini bukan satu kebetulan Tuhan, ini ada di dalam rencana-Mu. Dan kami tahu dengan pasti Tuhan, rencana-Mu setiap kami pribadi lepas pribadi adalah rancangan yang penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini. Hamba-Mu tidak berguna ketika Engkau tidak pakai. Biarlah Tuhan dengan urapan yang khusus, urapan spesial yang berasal daripada-Mu Tuhan, Engkau layakkan hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, semuanya seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba yang penuh keterbatasan ini ya Tuhan Yesus, tetapi Engkau jauh lebih dahsyat Tuhan Yesus. Engkau sendiri Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan berbicara kepadamu. Biarlah kepada kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami persilahkan Tuhan, Engkau ambil alih pada kesempatan pagi hari ini. Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukakan mata hati dan pikiran kami Tuhan untuk Engkau taburi dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus,
Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Markus 2 ayat 28 ayat 23 sampai 28, demikian firman Tuhan ya. Perikopnya adalah murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia juga Tuhan atas hari Sabat." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam minggu-minggu ini ya kita semua belajar di Markus 2 ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, selama seminggu ini kita belajar di Markus 2 ini ya, ini kita belajar tentang kekerasan hati orang Farisi yang munafik ya. Kita bisa perhatikan Bapak Ibu ya, orang Farisi ini selalu mencari-cari celah ya, untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Ya, kita bisa lihat di Markus 2 ayat 5 ya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang Farisi berkata, ya, Tuhan Yesus menghujat Allah karena yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Farisi nggak tahu, tapi dia mencari-cari celah untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Ya. Padahal ya Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka ya di Markus 2 ayat 20 sampai 12 sampai 11 ya, itu dikatakan demikian ya, bahwa anak manusia berkuasa ya mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh. Ya. Dia katakan bahwa anak manusia, yaitu menunjuk kepada pribadi Yesus itu sendiri ya, berkuasa mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan Yesus juga menyembuhkan ya orang lumpuh tersebut. Tidak puas sampai di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, perikop berikutnya tentang Lewi pemungut zakat yang mengikuti Tuhan Yesus juga, ya. Orang Farisi ini mempertanyakan juga, ya, mengapa Tuhan Yesus ya, iya makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, sekali lagi Tuhan Yesus juga menegaskan kepada orang-orang Farisi yang selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Ya. Dia katakan, ya, anak manusia, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Jadi kehadiran Tuhan Yesus itu bukan untuk orang yang benar, ya. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa, ya. Dan dia mau menebus dosa umat manusia.
tidak sampai di situ, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Farisi juga dalam hal berdoa, berpuasa, ya, dia mempertanyakan, ya, mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa sementara orang-orang Farisi berpuasa? Nah, semalam kemarin ya kita belajar dengan Ibu Deborah ya tentang kebenaran hal berpuasa ini. Ya. Berpuasa ya itu tidak seperti yang dipahami dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ya seolah-olah ya orang Farisi itu melakukan puasa untuk ritual keagamaannya saja. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang Farisi dan kepada kita semua bahwa berpuasa itu perlu waktu yang tepat, cara yang tepat, ya, tujuan yang tepat pula. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada Markus 2, 23 dan 2 sampai 28 ini ya. Ini orang-orang Farisi juga masih terus mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya ya, berjalan melewati ladang gandum, sementara perjalanannya ya beberapa muridnya memetik bulir gandum. Nah, ketika orang-orang Farisi melihat hal tersebut, ya, dia juga mempertanyakan atau mencari-cari kesalahan, ya, bahwa dia melanggar aturan hari Sabat. Jadi perikop ini ya menunjukkan pertentangan orang Farisi dengan Tuhan Yesus mengenai hari Sabat. Sejatinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Sabat adalah hari yang ditetapkan Allah bagi umat Israel. Dalam hukum Taurat, ya hukum keempat, ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Tuhan perintahkan untuk tidak bekerja pada hari Sabat dengan maksud ya, untuk beribadah kepada Allah. Namun memang tidak ada penjelasan yang lebih lanjut ya mengenai tidak boleh bekerja itu seperti apa yang dimaksud. Ya, tapi dalam catatan di Misnah ya catatan tertulis mengenai pengajaran hukum Taurat ada 39 pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Nah, salah satunya itu menuai, ya, memanen. Nah, inilah yang membuat orang Farisi itu menegur tindakan murid-murid Tuhan Yesus yang memetik gandum. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu membedakan ya antara memetik dan menuai. Jika kita lihat dari ayat tersebut di atas, ya, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak sedang menuai, ya, atau memanen. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, di ayat itu diawali dengan pada suatu kali, ya, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Artinya apa? Dalam perjalanan. Jadi tapi ketika dalam perjalanan itu melintasi ladang gandum, ya, nah murid-muridnya memetik bulir gandum tersebut. Ya. Jadi berbeda memetik dengan memanen. Kalau memanen memang skala besar, ya. Kalau memanen atau menuai, ya itu pasti perlu peralatan memanen, ya misalkan sabit dan seterusnya. Ya. Tapi para muridnya ini sedang berjalan, ya kebetulan memang melewati ladang gandum dan memetik bulir gandum tersebut. Jadi ini sesuatu yang berbeda, ya. Bukan istilahnya main jobnya itu bukan memetik atau bukan memanen ya, tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan melewati ladang gandum. Nah, orang Farisi memang berpikir ya, untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus ya. Nah, ketika melihat hal tersebut mereka melaporkan ya dalam maksud apa? Untuk mengadu domba ya, untuk menabur perselisihan di antara murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus. Ya, tujuannya apa?
biar terjadi istilahnya keretakan dalam keluarga tersebut, perpecahan dalam keluarga tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana meresponi hal tersebut ketika Tuhan diperhadapkan dengan pertanyaan seperti itu? Ya. Kita bisa belajar dari respon Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus membela muridnya. Yang dilakukan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan contoh, yaitu ketika Daud ya makan roti sajian di rumah Allah sewaktu Abiatar menjadi imam besar. Ya. Kenapa Tuhan Yesus memberikan contoh pribadi Daud? Ya. Daud ini adalah raja Israel yang terkenal, ya, dihormati bagi bangsa Israel. Ya. Dan Mesias adalah keturunan Daud juga. Artinya apa? Ya, pasti mereka juga mengenal Raja Daud, orang-orang Farisi tersebut. Ya. Nah, melalui kisah Daud ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa manusia itu lebih penting dibanding dengan aturan. Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, ya, oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Semestinya kalau roti sajian ini kalau sudah selesai, ya, itu yang berhak atau yang boleh memakannya itu hanya imam besar. Tetapi ya pada waktu itu ya kondisi ceritanya di ini ya Daud itu sedang dikejar-kejar Saul, ya, dia mau dibunuh, ya, dia kelaparan, ya, dia tidak ada makan lagi. Nah, dia datang ke rumah Allah itu, imam besar Abiatar itu. Dia bertanya, minta ada nggak roti, ya. Ternyata memang nggak ada, ya, kecuali hanya roti sajian itu. Akhirnya apa? Ya, dia makan roti sajian itu. Ya, untuk melepaskan kelaparan yang dialami Daud. Nah, hal ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang aturannya sebenarnya hanya boleh dimakan oleh para imam, tetapi Daud makan. Ya. Tapi ini tidak dianggap sebagai satu pelanggaran. Karena apa? Aturan itu didesain untuk kesejahteraan, ya, manusia. Jadi hari Sabat diadakan itu bukan untuk istilahnya itu manusia biar memiliki beban, ya, atau menderita atau ya istilahnya kerusakan, ya. Tetapi aturan itu dibuat, ya, untuk kesejahteraan manusia. Ini yang salah, ya, menurut orang-orang Farisi, ya, beranggapan bahwa peraturan hari Sabat menjadi prioritas, ya. Seharusnya yang menjadi prioritas adalah kasih sesama manusia dan kasih juga kepada Tuhan kita. Jadi Tuhan Yesus meletakkan esensi daripada hukum Taurat kembali, ya, yang benar di hadapan orang-orang Farisi tadi. Jadi bukan prioritas aturan-aturannya yang menjadi prioritas, ya, tetapi yang menjadi prioritas dengan adanya hari Sabat ini adalah sebenarnya adalah mau menunjukkan kasih, ya, kepada sesama manusia dan kasih kita kepada Tuhan. Seringkali orang Farisi membuat aturan-aturan bagi orang lain. Ya. Jika tidak diikuti, maka orang-orang tersebut akan dihukum. Ya. Contoh misalkan ketika orang sakit, ya, malah disingkirkan. Ketika orang salah, berdosa, dibunuh, bahkan dirajam, dilempari batu, ya, dan lain-lain. Sementara kalau orang Farisi yang melanggar, mereka kompromi. Padahal tujuannya bukan ke situ. Aturan dibuat itu, ya, untuk kesejahteraan manusia. Jadi melalui bantahan dengan alasan yang tepat ini, orang-orang Farisi mengakui bahwa tindakan murid Tuhan Yesus itu tidak melanggar aturan.
Nah, apa yang menjadi alasan murid-murid tidak melanggar aturan pada hari Sabat? Melalui ayat ini juga Tuhan Yesus memberikan menjelaskan kepada setiap kita semua, ya, kepada orang Farisi juga, bahwa untuk siapa hari Sabat itu dilakukan. Jadi ayat 27 ya Bapak Ibu. Ya. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat adalah hukum ilahi yang kudus. Ya, kita harus menerimanya sebagai hak yang istimewa, sesuatu yang keuntungan seharusnya, ya. Bukan menjadi tugas yang membosankan. Karena apa? Pertama, ya, Allah tidak merancangkan hari Sabat sebagai beban bagi manusia. Manusia diciptakan, ya, itu kalau kita lihat di Kejadian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pasal pertama itu, Tuhan menciptakan manusia terlebih dahulu, ya, pada hari 6, ya. Setelah itu, baru hari Sabat itu ditetapkan. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Nah, maka disebut hari Sabat diadakan, ya, untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, manusia itu diciptakan, ya, sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Ya, bahkan kalau kita merenungkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Ya, artinya apa? Manusia itu menjadi pribadi yang sangat spesial, sangat penting, ya, di mata Tuhan. Maka dengan tegas dikatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, ya, bukan manusia untuk hari Sabat. Sehingga ketika Tuhan menetapkan hari Sabat tersebut, seharusnya kita menerimanya dengan penuh sukacita, ya, menjadi suatu hak yang istimewa, suatu keuntungan, ya, bagi manusia, ya, bukan sesuatu yang menjadi beban, ya, seolah-olah menjadi tugas yang sangat membosankan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah mengadakan hari Sabat, ya, untuk membawa manfaat bagi manusia, ya, supaya pada hari Sabat tersebut, ya, setelah 6 hari lamanya bekerja, ya, ada waktu untuk beristirahat, ya, ada waktu, ya, untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan syukur, ya, sehingga kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi manusia ini bukan robot yang terus bekerja, tidak ada istirahatnya. Tetapi kita ini perlu istirahat, perlu waktu khusus, ya, untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan pujian, untuk mengucapkan syukur, ya, di hadapan Tuhan atas berkat-berkat. Ya. Sehingga Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, aturan dibuat itu untuk kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya membuat manusia menderita atau hancur. Alasan yang kedua yang Tuhan Yesus juga sampaikan, ya, mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak melanggar aturan ini? Oleh siapa hari Sabat itu diadakan? Ya. Ayat 26 dikatakan anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ya, oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak suka melihat, ya, tujuan baik, ya, hari Sabat tersebut dirusak oleh peraturan-peraturan yang membebani orang lain. Dialah Tuhan atas hari itu. Dan hari itu juga harus ditujukan untuk kehormatan, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, ya, Allah menciptakan alam semesta, ya, dijadikannya hari Sabat ini, ya, ini untuk agar manusia beribadah, agar manusia datang memuji menyembah Tuhan, ya, menaikkan pujian, menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, melalui penjelasan yang
eh, Tuhan Yesus sampaikan bahwa bicara tentang hari Sabat tersebut, itu bukan aturan-aturan yang keagamaan ritualnya, ya, yang seolah-olah malah membebankan kepada manusia yang menjalankan aturan hari Sabat, bukan. Tetapi hari Sabat itu ditetapkan Tuhan, ya, sebagai hak yang istimewa bagi manusia, ya, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan, ya, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari perikop tersebut, ya, pertama kita perlu menghayati kembali hari Sabat. 6 hari kita sudah bekerja, dan hari yang ke-7 Allah ingin, ya, kita berhenti, kita menerima berkat Allah, ya, kita datang beribadah kepada Allah, ya, datang bersyukur kepada Allah. Jangan tunggu, ya, kita tak berdaya baru kita datang kepada Allah. Karena kita, ya, istilahnya terlalu sibuk terus mencari harta, ya. 24 jam kali 27 hari, ya, nyari terus harta dunia sampai lupa Tuhan. Nah, giliran ketika kondisi badannya drop karena sakit penyakit misalkan, tak berdaya, baru ingat Tuhan. Ya, jangan sampai terlambat, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, tetapi ketika kita diberikan waktu saat ini, ya, mari kita ingat hari Sabat tersebut. Ya, satu hari khusus, ya, yang Tuhan sediakan, Tuhan tetapkan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ya, mari kita kembali menghayati hari Sabat tersebut. Tuhan mengadakan hari Sabat, ya, untuk kepentingan manusia, agar kehidupan manusia ini terarah kepada Tuhan, ya, beribadah dengan tulus. Jangan sampai, ya, kita itu seolah-olah seperti orang Farisi, ya, kehidupan keagamaan kita itu hanya rutinitas, hanya formalitas. Ya, karena hari Minggu, ya, ya udah kita ke gereja. Enggak, tetapi mari kita persiapkan, kita sediakan, kita khususkan, ya, hari Sabat tersebut, ya, untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia lebih penting daripada aturan hukum. Aturan kadang membebani manusia, tetapi Tuhan Yesus meluruskan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kasih Allah jauh lebih penting daripada aturan-aturan itu. Mengasihi sesama, mengasihi Allah, ya, jauh lebih penting daripada aturan-aturan tersebut. Nah, ini juga mengajarkan kita kepada kepedulian kita kepada sesama, ya. Sehingga mari kita sungguh-sungguh menjaga, ya, agar jangan sampai kehidupan keagamaan kita, yaitu membutakan mata hati kita terhadap kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau memang orang lapar, ya mari, ya, kita memberkati. Kalau ada yang di sekitar kita yang perlu dibantu, perlu ditolong, ya, kita ini Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Dan kita percaya kita semua memiliki kasih, menyatakan kasih bagi sesama kita. Kiranya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ini perenungan yang saya mau sampaikan, ya. Dan biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh menjadikan berkat bagi setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan malam hari. Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Biarlah Tuhan kami juga boleh memahami, mengerti apa jadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu, Engkau sendiri pribadi yang tidak terbatas. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu yang sempurna Tuhan, Engkau memberikan roh pengertian kepada setiap kami semua yang mendengarkan firman ini. Sehingga mereka juga boleh mengerti apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan.
dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami belajar Tuhan untuk kami mengingat kembali hakikat daripada hari Sabat ini ya Tuhan Yesus, yang sudah Engkau tetapkan Tuhan, menyediakan hari khusus untuk kami beribadah, untuk kami datang kepadamu, untuk kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami bisa menyadari itu dan kami bisa melakukannya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami juga menyadari bahwa manusia jauh lebih penting daripada aturan-aturan yang ada Tuhan Yesus. Dan melalui hal ini ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau juga berikan kemampuan kami Tuhan, untuk bisa mengasihi kami sesama kami Tuhan, dan mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, kami silakan untuk selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih untuk firman-Nya yang berkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang terus menyertai mimpin kami, memberkati hidup kami. Allah yang terus memberi kami kekuatan baru, semangat baru Tuhan setiap pagi. Allah yang terus menyatukan hati kami, pikiran kami, roh kami Tuhan. Bersama-sama hamba-hambamu orang-orang kudus Tuhan setiap pagi Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau terus ajar kami untuk tetap setia. Setia terus Tuhan, bersepakat berdoa, juga memuji nyembah Tuhan setiap pagi Tuhan. Terima kasih firman mengajari kami, mengingatkan kami kembali pagi ini Bapak. Supaya kami semakin menghargai Engkau, mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Supaya kami selalu ingat akan hari Sabat adalah hari yang kudus Tuhan, untuk muji nyembah Tuhan. Ajar kami Tuhan mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Supaya kami mengerti Tuhan, betapa Engkau mencintai kami Bapa. Bahwa hari Sabat yang Tuhan berikan untuk manusia adalah untuk kesejahteraan, untuk kami memiliki kehidupan yang mengerti, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Tolong Bapa, kami rindu Tuhan, kami haus akan Engkau terus Bapa, supaya kami diberi kekuatan baru Tuhan, untuk terus setia kepadamu Tuhan, dalam hari-hari kami. Bapa, kami saat ini Tuhan, saat ini sepakat Bapa, berdoa Tuhan untuk khusus Presiden Jokowi sedang mengalami masa-masa sulit Tuhan, dalam memimpin bangsa ini Tuhan, berikan hikmat secara khusus untuk Presiden Jokowi Bapa. Mampukan Tuhan, berikan hikmat yang baru setiap hari Bapa dalam mengatasi krisis yang dialami oleh banyak negara, tapi juga itu juga tidak menutup kemungkinan melanda bangsa kami. Tapi Tuhan, kami yakin percaya penyataanmu Tuhan sempurna untuk bangsa kami. Pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami saat sepikir Tuhan, saat ini Bapak, Tuhan terus memberi jalan keluar. Tuhan memberkati Pak Jokowi secara khusus Tuhan, dan juga Kabinet Indonesia Tuhan. Supaya mereka terus memikirkan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Bapak, bangsa Indonesia Tuhan. Dan terus Bapak, mereka mengandalkan Tuhan, mereka terus meminta pimpinan Tuhan Bapak dalam setiap keputusan-keputusan penting Bapak, untuk kepentingan bangsa kami Tuhan. Tuhan juga memberkati terus Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-Mu, orang-orang kudus Tuhan Bapak. Terus Tuhan semakin tambah-tambahkan Bapak, pendoa-pendoa lebih lagi Bapak, untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini Bapak. Supaya menghadapi krisis multidimensi ini Tuhan, gereja-gereja-Mu bersatu hati terus Tuhan, mendukung pemerintah Bapak. Berdoa terus Tuhan, memberikan doa yang terbaik Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu tetap bersatu hati untuk
berdoa Bapa untuk terus mendukung Tuhan pemerintah supaya pemerintah selalu memberi keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberikan presiden terbaik Tuhan kalau 2024 akan ada pemilu Tuhan. Tuhan tolong berikan pemimpin yang mau bekerja keras, memiliki kepemimpinan yang kuat dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat serta tidak didukung oleh kelompok intoleran anti Pancasila. Kami yakin percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan selama ini Tuhan beri pemimpin yang terbaik. Kami yakin Tuhan 2024 Tuhan, Engkau akan memberikan pemimpin yang terbaik lagi Tuhan ketika pemilu nanti 2024. Kami sungguh menyerahkan segala persoalan bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kau juga terus tambahkan Tuhan, hikmat-Mu Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, Pak John Tuhan, Pak Kenly Tuhan, hamba-Mu yang lain Bapa, yang terus menyertai, terus juga membimbing kami semua dalam tim doa pagi ini Tuhan. Pak Darius juga hamba-Mu yang lain Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan nantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sempurnakan doa yang terlalu jauh oleh sempurna ini Bapa. Yang mohon dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar seluruh partai politik pada pemilu 2024 mengedepankan politik persatuan guna mengakhiri politik identitas yang nyata telah memecah belah persatuan bangsa sejak 2 kali pilpres yang lalu ya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan beserta dengan bangsa Indonesia. Berikan turunkan belas kasihan-Mu ya Tuhan atas bangsa kami. Ampuni dosa kami dan seluruh bangsa kami ya Tuhan. Biar Tuhan saja yang mau menghancurkan segala macam roh-roh pemecah belah di antara kami ya Tuhan, terutama di bangsa ini ya Tuhan. Paham-paham khilafah yang ingin berkuasa ya Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus, dan biar Tuhan berkuasa atas seluruh partai-partai politik ya Tuhan, terutama anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam politik ya Tuhan, Tuhan yang berikan hikmat kepada mereka, Tuhan melindungi mereka, menjagai mereka, menjadi terang, menjadi berkat ya Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan yang berserta dengan mereka semua. Tuhan, dunia berada dalam keadaan sulit saat ini ya Tuhan, belum pulih betul dari krisis kesehatan akibat pandemi. Lalu ada konflik perang juga ya Tuhan, mampukanlah pemerintah untuk bersiap menghadapi berbagai tantangan baru. Tuhan, kami tahu masa depan kami di depan bukan hal yang mudah ya Tuhan, karena itu Tuhan yang turunkan penyertaan-Mu, belas kasihan-Mu turun atas Indonesia ya Tuhan. Terutama pemimpin-pemimpin, berikan kebijaksanaan yang pro kepada rakyat ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami, walaupun keadaan dunia sedang sulit, kami percaya kalau kami dalam lindungan Tuhan, Tuhan beserta dengan kami akan melewati itu semua dengan damai sejahtera. Biar shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, turun atas Indonesia, atas seluruh dunia ya Tuhan. Terutama pada saat orang-orang mementingkan diri sendiri ya Tuhan. Tuhan berikan kami juga hikmat untuk saling mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan Indonesia akan damai sejahtera, akan pulih dari segala penyakit COVID, dari segala macam masalah pangan, dan semua keadaan ekonomi ya Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Rudi Darmawan yang telah melayani. Dan juga renungan yang dibagikan oleh Pak Bambang. Terima kasih. Sangat men-inspiring kita. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ini sangat menegur kita-kita yang melayani di hari Minggu, melayani Tuhan di hari Minggu. Jangan sekali-sekali mentang-mentang dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan di hari Minggu, lantas kita menghakimi orang yang hari Minggunya bekerja. Ini teguran yang sangat keras. Dulu saya pernah, ya, 20 tahun yang lalu lah. Ketika baru-baru saya melayani itu kasih mula-mula gitu. Rasanya spirit of the fire-nya itu sampai ke ubun-ubun gitu. Jadi kalau hari Minggu itu berapi-api seperti mau ketemu sang pacar gitu. Padahal melayani itu memang harus berapi-api, tapi bukan berarti berapi-api terus mengolok-olok yang tidak berapi-api seakan-akan. Orang yang bekerja di hari Minggu juga bukan berarti tidak ada apinya. Bukan berarti dia tidak berapi-api. Cuman kalau orang yang hari Minggu tidak bekerja, nganggur, lantas tidak ambil bagian dalam pelayanan, atau mengunjungi rumah Tuhan, nah itu baru dikatakan sungguh terlalu.
Jadi renungan pada pagi hari ini adalah jika kita ingin memiliki hati yang penuh ucapan syukur. Jadi bersyukurlah orang yang hari Minggu bisa mengadakan hari Sabat. Hari Sabatnya orang Kristen itu hari Minggu. Kalau orang Yahudi itu hari Sabtu. Ya. Nah, Katolik itu ikut hari Sabtu. Makanya mereka ibadahnya lebih mementingkan hari Sabtu. Tapi kita orang Kristen, kita hari Minggu. Karena kita tidak mengutamakan aturan pada hari Sabat. Tetapi justru Yesus mengatakan, di saat libur yang benar-benar. Nah, libur kita kan ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah menentukan bahwa libur itu hari Minggu. Ya sudah, hari Minggu kita ibadah. Tetapi yang bekerja, yang kebetulan hari Minggu dia harus bekerja, kan banyak tuh pekerja di pabrik, ya, bekerja sebagai security, kan juga orang Kristen nggak semuanya bos. Ya, uratnya boleh bos, tetapi kalau bekerja ada ketentuannya, ada kewajibannya, bekerjalah dengan baik. Tetapi bekerja di ladangnya Tuhan juga harus sungguh-sungguh. Tetapi jangan mengolok-olok, jangan dibanding-bandingkan. Jadi mengucap syukur dan berhentilah membanding-bandingkan milik kita dengan milik orang lain. Kesempatan kita melayani itu adalah suatu kehormatan. Yang tidak punya kesempatan melayani, jangan juga dianggap mereka tidak terhormat. Berdoalah buat mereka agar mereka memiliki kesempatan untuk melayani juga. Ya. Pak Wit tahu itu lagunya yang sekarang lagi in. Wong kene kok dibanding-bandingi gitu. Nanti mungkin Pak Wit bisa nyanyi lagu itu. Wong kene kok dibanding-bandingi. Wah, saya dengarnya sampai merinding. Ini lagu kok enak banget gitu. Ya. Hari saudara kasih dalam Tuhan, kita selalu mengucap syukur. Kita yang bisa melayani di setiap pagi juga, jangan sombong iman. Mereka yang tidak sempat atau tidak mampu doa pagi, kita doakan mereka supaya mereka dikasih kesempatan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya mau katakan, hari ini istri saya akan masuk ke rumah sakit. Darmais akan nginep di rumah sakit dan besok akan operasi. Saya mengucap syukur karena ketika kita diberikan jadwal untuk operasi, istri saya mengatakan temannya yang sudah 1 bulan lebih awal selesai kemo itu sampai hari ini belum dapat jadwal untuk, padahal duluan selesai kemo, belum dapat jadwal untuk operasi. Nah, kita tidak pernah berebut sama orang. Saya ajarin anak saya, jangan berebut. Kita mengandalkan Tuhan, berdoalah. Kalau kita tidak dapat, kita mengalah. Kalaupun dapat, kita mengucap syukur. Gak dapat pun, kita mengucap syukur. Pasti ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Saya percaya justru karena kita mengalah, maka Tuhan memberinya secara ekspres kepada kita. Mari kita satukan hati, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita. Katakan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur,
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu yang melimpah di atas kami semua. Haleluya. Amin. Silakan Pak Ken. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih semua yang melayani hari ini dan juga Pak Bambang yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan. Selamat pagi, shalom semua. Semua sehat ya? Yang sehat lambaikan tangan. Nah, puji Tuhan ya. Kalau nggak sehat ribet. Baik, saya yakin hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup doa pagi kita ya. Untuk itu kita berdoa, buka audionya rame-rame buat khususnya buat hari ini buat Ibu Hartati ya. Buat Ibu Hartati kita berdoa, lalu doa berkat ditutup oleh Pastor Darius. Yuk kita buka audionya. Semua dibuka. Pasika napaka lapata pasika lalapata ya kereta pangatakan nama Nama pataka ya adalah baya nama baya Tuhan baya Yesus baya Tuhan. Buat Ibu pataka Hartati, sapala mana basa baya memang angkat saat di siang hadapan-Mu ini ya Tuhan. dia akan masuk ke rumah Ya Tuhan, sakit. Kau tahu Tutup bungkus dengan kuasa darah Bu Hartati yang akan mengadakan bilur-bilur mulut. melakukan operasi Tuhan. Mari Tuhan Double kekuatan proteksi tolong ya Bapak. dari semua Apapun yang virus akan Tuhan. dilakukan. Tuhan pakai Biar semua Tuhan memberikan yang terbaik. menangani Ya, Hartati ya Tuhan. Tuhan Kau berikan jamahan-Mu ya Bapak. Berkat-Mu Tuhan akan dengan mengalir. treatment yang terbaik yang Sembuhan datangnya akan dari mengalir Bapak. dokter dalam nama jadi alat kesembuhan. Tolong Percaya pertolongan dokter dia. Yesus Tuhan Yesus menjadi juru kesembuhan bagi Bu Hartati. semua akan Kau pakai. Saat Bu Hartati Ya Bapak, alatnya akan dipakai juga akan mengurapi ya Bapak. Hingga operasi berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau akan Tuhan berikan penyertaan-Mu senantiasa Bapak. Tolong juga buat Pak John, Kau beri hikmat-Mu ya Bapak. Kau berikan kekuatan untuk Pak John Bapak. Dan Kau turut campur tangan Tuhan ya Bapak. Bila anak-Mu itu berharap bersandar kepada-Mu Bapak. Beratap segala lalabata yang lama ya lama. Terima kasih Bapak. Kemampuan Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Silakan Pastor Darius. Kami Dibuka percaya audionya. semua doa-doa yang sudah kami naikkan, baik untuk doa khusus bagi bangsa, negara, maupun buat Bu Hartati dan setiap member TDP yang sakit, sudah dilawat, dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan saatnya sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami arahkan mata hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah olehmu segala berkat shalom. Damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus. Penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus jadi bagian saudara dan saya. Dari sekarang sampai Maranatha, parousia, Tuhan datang di awan permai. Menjemput gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Darius. Terima kasih Terima kasih. Pastor Darius. Terima kasih Pastor. Pak Terima kasih Pak Bambang buat firman-Nya. Pak Bambang, terima kasih. Pak Rudi, Terima kasih. Pak Rudi, Tuhan berkati semuanya. Oke, Bapak Ibu, kita buka audionya.
ya tepat jam 6 kita Audionya, Pak, selesai dibuka. ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kembali. Pak Andi bisa minta tolong, Pak. Baik, Pak Kianli. Kita siap-siap foto ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Foto yang kedua, Pak Aisy. Dekat Ibu ya, Pak. 2, 3. Sudah, Pak Kianli. Oke, terima kasih. Oke, selamat aktivitas semua. Sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Ya. Oke, 1, 2, 3, saya tutup.